Dari semua jenis bahan makanan mahal dan mewah yang umum disajikan di restoran kelas atas, kaviar menjadi salah satu menu wajib yang selalu ada dalam daftar menu. Kaviar adalah telur ikan yang tidak dibuahi, yang umumnya diambil dari jenis ikan sturgeon. Ikan sturgeon sendiri adalah ikan yang keberadaannya terancam punah di alam liar. Sehingga kaviar yang beredar di pasaran adalah kaviar yang dihasilkan dari ikan sturgeon dalam penangkaran. Selain itu, umur reproduksi ikan sturgeon juga relatif lama, yaitu antara 5 hingga 20 tahun tergantung jenis ikan sturgeon, faktor lingkungan, nutrisi, dan kesehatan ikan yang dipelihara. Walau kini terkenal sebagai makanan mewah, namun ternyata dalam sejarahnya, kaviar pada abad pertengahan pernah dianggap sebagai makanan rakyat biasa dan bahkan diberikan gratis kepada para budak. Popularitasnya mulai melonjak di abad ke-18 dan 19 yang merubahnya menjadi hidangan mewah dan favorit para bangsawan dan elit hingga saat ini. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses produksi kaviar di Rusia. Kaviar yang memiliki harga paling mahal adalah kaviar yang berasal dari ikan sturgeon beluga yang memiliki warna hitam pekat dengan rasa buttery yang dapat mencapai 35 juta rupiah per gram. Selain dari jenis ikan, harga kaviar juga dipengaruhi oleh kualitas pengolahan dan kelangkaannya. Hal ini pula yang membuat regulasi pemasaran kaviar diatur ketat sehingga kaviar yang beredar di pasaran tetap terbatas dan memiliki harga yang stabil. Kaviar sering disajikan dalam porsi kecil dan ditempatkan pada es untuk menjaga kesegarannya. Kaviar biasanya dimakan dengan sendok khusus yang terbuat dari bahan non-logam seperti mutiara atau tulang, untuk menghindari perubahan rasa. Secara tradisional, istilah kaviar memang merujuk pada telur ikan yang diambil dari ikan sturgeon. Namun dalam praktik modern, istilah ini sering digunakan lebih luas untuk mencakup telur ikan dari berbagai spesies seperti salmon, ikan trout yang memiliki ciri telur berwarna orange dengan tekstur yang lebih kenyal. Kaviar yang berasal bukan dari ikan sturgeon cenderung memiliki harga yang lebih murah, namun tidak sampai kategori terjangkau karena untuk kualitas yang bagus, kaviar salmon dihargai 1 juta rupiah per 250 gram. Jika kaviar yang berasal dari ikan salmon belum terjangkau, maka pilihan terakhir yang bisa kalian coba adalah kaviar yang dibuat untuk para vegetarian dan juga orang yang tidak menyukai harga kaviar asli. Kaviar ini adalah kaviar yang dibuat dari rumput laut yang dapat memberikan sensasi bau dan rasa yang mirip dengan aslinya, namun dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Berbeda dengan kaviar ikan, sumber kaviar rumput laut adalah tumbuhan, sehingga bebas lemak, bebas kolesterol, dan 0 kalori. Kaviar rumput laut juga menawarkan berbagai varian rasa yang berbeda. Rumput laut sebagai bahan utamanya memiliki konsistensi seperti agar-agar, sehingga ideal untuk menghasilkan bola-bola kecil yang kenyal menyerupai telur ikan. Sementara itu, kaviar asli yang berasal dari ikan sturgeon dapat dihasilkan dan dipanen setelah ikan-ikan ini mencapai kematangan seksual pertamanya. Secara umum, ikan sturgeon membutuhkan waktu 5 hingga 20 tahun untuk matang secara seksual dan siap berkembang biak.
Ikan sturgeon beluga adalah ikan sturgeon yang memiliki rentang waktu paling lama untuk kematangan seksualnya, yaitu antara 16 hingga 25 tahun. Sementara ikan sturgeon Siberia adalah spesies ikan sturgeon kecil yang memiliki kematangan seksual paling cepat, yaitu antara 4 hingga 6 tahun. Selain jenis ikan, kondisi lingkungan, nutrisi, dan kesehatan ikan juga dapat mempengaruhi kematangan seksualnya. Setelah ikan sturgeon memiliki umur yang cukup untuk kematangan reproduksinya dan di musim kawin, pekerja akan mengumpulkan ikan-ikan sturgeon betina untuk dipisahkan sesuai dengan kriteria dan ciri fisik ikan dewasa. Selanjutnya, ikan-ikan ini akan dibawa ke ruang pengolahan. Sebelum proses ekstraksi telur ikan sturgeon, pekerja akan memastikan terlebih dahulu telah memilih ikan yang tepat dengan melakukan pemindaian dengan alat yang bekerja seperti alat USG untuk mengetahui kandungan telur di dalam perut ikan. Setelah mendapatkan gambaran dan jumlah pasti, selanjutnya ikan ini akan dipindahkan menuju ruang operasi. Umumnya, proses ekstraksi telur ini dilakukan dengan cara pembedahan, di mana pekerja akan menyayat perut ikan dan mengeluarkan seluruh telur yang ada di dalamnya. Cara ini adalah cara yang paling efektif untuk mengeluarkan telur ikan secara sempurna, sehingga tidak ada yang tersisa atau tertinggal di dalam perut ikan. Walau begitu, beberapa produsen mencoba menggunakan cara baru di mana proses ekstraksi ini tidak dilakukan dengan cara operasi, melainkan dengan cara pemijatan. Teknik pemijatan ini memiliki kekurangan di mana telur di dalam perut tidak dapat dikeluarkan dengan sempurna. Namun memiliki keunggulan di mana ikan akan bertahan hidup dan dapat memproduksi telurnya kembali dalam 2 tahun ke depan. Walau begitu, cara ini belum begitu populer di kalangan para peternak ikan sturgeon. Selanjutnya, setelah telur ini dikeluarkan, pekerja akan memisahkan telur-telur ini dari gumpalan, sehingga telur-telur akan terpisah dan tidak terikat satu sama lain. Kemudian pekerja akan memasukkan ke tabung pencucian di mana telur ikan ini akan dibersihkan dari kontaminasi darah, lendir, dan selaput ikan. Berikutnya, telur ikan ini akan diperiksa dari kemungkinan rusak selama proses pengolahannya. Karena pemeriksaannya dilakukan secara manual, pekerja dapat menghabiskan berjam-jam waktu untuk memeriksa 1 kg kaviar. Setelah proses pemeriksaan selesai, kaviar akan melalui proses penggaraman untuk mempertahankan rasanya yang lembut dan juga untuk proses pengawetan alami. Setelah pengasinan, kaviar akan ditimbang, baru kemudian akan dimasukkan ke dalam wadah dalam berbagai ukuran kemasan. Akhirnya, kaviar yang sudah dikemas ini akan disterilkan dengan uap panas. Baru kemudian menyimpannya dalam lemari pendingin pada suhu antara -2 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius. Suhu ini membantu menjaga kesegaran dan mencegah pertumbuhan bakteri. Selama penyimpanan ini, kaviar hitam dipercaya akan mengalami fase pematangan di mana cita rasanya akan berkembang dan semakin dalam sehingga menambahkan kompleksitas. Berikutnya, kaleng kaviar premium siap didistribusikan. Dan jika Anda cukup beruntung, kaviar ini mungkin akan mampir pada menu makanan yang kamu pesan.